Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatus Solihah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kaliudi. Saat ini saya sedang mengikuti orientasi ASN P3K Angkatan 2. Penguasaan keterampilan berbahasa siswa, khususnya pada keterampilan membaca, berbicara, dan menulis masih belum berkembang. Hal ini menjadi permasalahan yang ingin dicari solusinya. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut, saya membuat rencana aksi di tahun 2023-2024 sebagai berikut. Dan berikut merupakan rencana aksi untuk tahun 2024-2025 dan tahun 2025-2026. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Silakan deh, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Cek hadiran abdi negara. Sakit ya. Ada Wani Amdini. Ada Irul. Agus Saputra. Hari ini kalian akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu dongeng itu apa? Ada yang pernah mendengar atau membaca dongeng? Di mana? Saat kapan? Saat mau tidur. Asik tidak kalau misalnya mendengar dongeng itu? Asik. Ya. Ketika membaca atau mendengar dongeng, bagaimana? Tergambar tidak di otak kalian setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi dalam dongengnya? Gambar ya. Baik, hari ini kalian akan mencoba mencari tahu, menggali kembali apa itu dongeng, apa itu cerita rakyat. Silakan cek di grup kelas, cek di grup mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu sudah menyediakan tayangan PowerPoint. Ya, betul, dongeng itu cerita rekaan hasil karya penulis supaya membaca terhibur dengan membaca dongeng itu ya, jelas. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari apa itu karya fiksi, apa itu dongeng, dan apa itu cerita rakyat, hari ini kalian akan melihat atau menyaksikan tayangan dongeng yang berjudul Timun Mas dan Buto Ijo. Ibu sudah mengirimkan linknya di grup, silakan dibuka lagi grup WhatsApp-nya dan dipelajari. Apa saja yang kalian temukan dari dongeng itu nanti kita eksplorasi lebih dalam lagi ya. Silakan dibuka videonya. Baik anak-anak, sudah selesai menyaksikan videonya? Sudah. Ada yang mau mengulas apa isi video
tadi. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita dongeng yang kalian tonton tadi? Timas, kuda hijau, pertama tua, betul. Satu lagi, Bos Sakti ini sebagai apanya Timun Mas? Timun Mas. Apa saja yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian tonton? Siapa yang berani? Saya menemukan hal yang menarik dari cerita Timun Mas, sehingga berusaha menyelamatkan Timun Mas apapun caranya. Saya kagum dengan tokoh Timun Mas yang berani melawan buto hijau dengan hanya membawa mentimun, jarum, garam, dan nasi. Baik, terima kasih. Dengan hanya bermodalkan biji timun, jarum, garam, dan nasi, yang mampu melawan buto hijau sang raksasa. Berhasil atau tidak? Berhasil. Panji? Saya belajar bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Baik, terima kasih kalian sudah berhasil mereview, mengulas isi video yang sudah kalian saksikan bersama-sama dengan teman. Sekarang kalian sudah meminjam buku dari perpustakaan? Sudah. Nah, sekarang kalian akan mencoba mengeksplor lebih dalam lagi dari cerita-cerita dalam buku yang sudah kalian pinjam. Ini Cindy Aulia sudah meminjam buku pengantar tidur, kumpulan dongeng dimulai dari dongeng Ande-Ande Lumut sampai dongeng Murid Durhaka. Kalian juga sama kan? Sudah memilih cerita favorit masing-masing kan? Sudah. Baik, selama 10 menit silakan baca salah satu dongeng yang ada di dalam bukunya. Setelah itu kalian akan mereview, mengulas kembali tokohnya siapa saja, konflik yang terjadi yang menimpa tokohnya itu apa. Lalu yang ketiga, hal yang menarik yang bisa kamu temukan dalam cerita tersebut apa. Tokoh yang paling kamu sukai atau tokoh yang paling kamu benci itu siapa, misalnya di dalam ceritanya. Lalu terakhir, pesan moral. Nah, biasanya dalam cerita pendek atau dalam cerita rakyat, dalam dongeng itu akan selalu ada yang namanya pesan moral. Hal yang dapat kamu teladani dari isi ceritanya. Silakan dibaca dulu ceritanya. Selama 10 menit kalian akan menjadi lebih tahu. Ibu akan memberikan kalian LKPD. Silakan nanti diisi berdasarkan hasil bacaan yang sudah kalian baca. Silakan dong. Setelah selesai membaca buku dongengnya, adakah yang mau menampilkan hasil reviewnya atau hasil ulasannya? Saya Bu. Baik, Siti Fatimah. Judul dongeng yang aku baca adalah Kancil Mengalahkan Harimau. Tokoh dalam dongeng yang aku sukai adalah si Kancil. Alasannya karena Kancil selalu punya ide untuk keluar dari masalah yang dihadapinya. Konflik dalam dongeng ini adalah Kancil dikejar harimau untuk dimakan, tetapi selalu berhasil melarikan diri. Harimau akhirnya berjanji tidak akan menyerang Kancil asalkan mau bersahabat dengannya. Tetapi harimau berbohong sampai akhirnya Kancil ditangkap. Namun Kancil yang cerdik berhasil melarikan diri. Bagian dongeng yang aku suka yaitu saat Kancil berhasil lolos dengan cara menipu harimau. Kancil terdapat harimau lain yang tinggal di dalam sumur dan bermaksud ada kekuatan di dalam sumur. Hingga akhirnya harimau sadar kalau yang di dalam sumur adalah dirinya sendiri. Pesan moral dalam dongeng ini adalah kita tidak boleh melanggar janji yang telah kita buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Fatimah. Dongeng atau cerita rakyat yang aku baca adalah Anak Durhaka.
Tokoh dalam dongeng yang aku sukai adalah si Kuluk. Alasannya meskipun si Kuluk jahat, tetapi aku banyak belajar darinya tentang cara menghormati orang tua dan jangan pernah menyia-nyiakan orang tua. Konflik dalam dongeng ini adalah awalnya ayah Kuluk menemukan tongkat saat mencari rebung di hutan. Ternyata tongkat tersebut bertabur intan permata dan merah delima. Ayah dan ibu menyuruh si Kuluk untuk menjual tongkat itu. Tetapi setelah tongkat terjual, si Kuluk tidak kembali ke rumah. Dia menjadi saudagar kaya raya dan sombong. Dia sudah lupa dengan kedua orang tuanya. Akhirnya si Kuluk dan kapal niaganya karam di tengah laut karena telah durhaka kepada orang tuanya. Bagian dongeng yang paling aku suka yaitu saat kedua orang tua Kuluk datang untuk menemui si Kuluk, tetapi mereka diusir dan tidak mengakui mereka sebagai orang tuanya karena malu dengan kenyataan bahwa kedua orang tuanya miskin. Pesan moral dalam dongeng ini adalah kita harus selalu menyayangi dan menghormati orang tua yang telah membesarkan kita. Terima kasih. Nah anak-anak, setelah kalian menonton video penayangan Timun Mas dan Buto Ijo, lalu kalian membaca cerita atau dongeng yang kalian pilih dari bukunya kalian pilih dari perpustakaan, Ibu harap kalian semua dapat mempelajari hal-hal baik dari cerita yang kalian baca dan kalian simak tadi. Untuk minggu depan, kita akan belajar menulis cerita pendek berdasarkan hasil pengalaman kalian sehari-hari. LKPD-nya nanti dikumpulkan di ketua kelas ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap rencana aksi dan simulasi pembelajaran yang telah dilakukan mampu meningkatkan 4 keterampilan berbahasa siswa. Demikian rencana aksi dan simulasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.